Di sini kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, khalaqa layla wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsani ilal jannati wan nari amma ba'd. Faqad qala Allahu jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, al mustami'ina wal mustami'at, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, majelis Tawassaw bil Haq wa Tawassaw bis Sabr. Semoga liqa kita, majelis kita mendapatkan salah satu di antara keutamaan man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Semoga Allah berikan kepada kita semua ketenangan, wa ghasyiatum rahmah, dan diberikan rahmat oleh Allah azza wa jalla, wa khafathumul malaikah, dan semoga malaikat Allah azza wa jalla senantiasa mendoakan kita, dan yang paling penting adalah fadaqarahumullahu fima indah, dan semoga nama-nama kita semua disebutkan nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sudah lama sekali tidak menyapa para pemirsa, para hadirin sekalian, karena beberapa hal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyambung kembali liqa kita masih dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha. Dalam kajian pembersihan jiwa, kita masuk poin yang berikutnya jemaah, di mana kita masih membahas tentang pembahasan besar atau bab yang kemarin, yakni terkait dengan sebab-sebab hati itu terkena racun. Dan ini menjadi salah satu yang mungkin kita malas untuk beribadah, malas untuk beramal soleh, malas untuk kemudian mengingatkan kebaikan, ya, dan lain sebagainya. Karena ketika hati itu sakit, maka menjadikan sebab orang itu malas akan kemudian berbuat kebaikan. Poin yang keempat jemaah sekalian, faqala al-muallif rahimallahu ta'ala fudulul mukhalatah. Yang kita berikan judul di template dan di poster adalah bahaya ikhtilat. Ikhtilat itu adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan, baik yang konteksnya adalah dalam ranah pekerjaan ataupun dalam non-pekerjaan. Ketika bercampur laki-laki dan perempuan yang tidak mahram, yang tidak dibenarkan dalam syariat, yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka disebut dengan mukhalatah. Dan ini menjadi sabab jemaah sekalian, ya, menjadikan kemudian munculnya kerusakan, menjadikan bagaimana kemudian munculnya dosa. Ya, oleh karenanya Allah sudah mewarning kita. Allah sejak awal sudah mengingatkan kita akan bahaya bagaimana zina. Dengan senantiasa Allah ingatkan di awal ayat, ya, ketika berbicara zina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisah wa sa'a sabilah. Jadi jangan pernah kita ini dekat dengan perbuatan zina, ya. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang kemudian menuju keburukan. Surah Al-Isra ayat 32. Tapi jemaah sekalian, kita berangkat dari surah ini, ya, surah Al-Isra ayat 32. Ketika Allah azza wa jalla menyebutkan wala taqrabuz zina, ya, salah satu di antara makna wala taqrabuz zina, kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika yaqul ta'ala, Allah berfirman nahiyan ala ibadihi. Ketika Allah azza wa jalla melarang hambanya, ya, untuk tidak berbuat zina, begitu juga Allah azza wa jalla melarang kita untuk jangan dekat-dekat dengan semua yang menuju kepada perzinaan. Ya, dan salah satu sebab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, menyebutkan sebab menuju zina itu yang paling besar adalah mukhalatah. Ya, mukhalatah itu asbab, sebab bercampurnya laki-laki dan perempuan itu menjadi faktor terbesar terjadinya zina.
Sehingga wasilah-wasilah dan perantara yang menuju perbuatan zina, ya, apapun itu jenisnya, bisa dengan bentuk mungkin adalah bercampur laki-laki dan perempuan. Mungkin kemudian terjadi juga yang hari ini barangkali sering kita jumpai, orang itu saling komunikasi via media. Tanpa kita sadari ini akan menjerumus kepada perbuatan zina. Dan ini yang kemudian di-warning juga, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua wasilah-wasilah, semua perantara-perantara yang mendekatkan kepada zina, maka perkara itu tercela. Dan semua perkara yang kemudian mendekatkan kepada perbuatan yang fahish, yang menjijikkan, termasuk di sini adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan, termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Nah, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, arsadana wa arsadakumullah. Ketika kemudian kita melihat bahwa hudulul mukhalatah, ya, maka ini adalah sebagai daun, sebagai racun. Ketika kemudian bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, ya kecuali nanti ada beberapa aturan dalam Islam yang memang kita bisa perhatikan di situ bagaimana kemudian Islam mengatur terkait dengan bab masalah berinteraksi. Tetapi secara garis besar bahwa yang namanya fudulul mukhalatah, bercampurnya laki-laki dan perempuan menjadi sebab daun, ya, menjadi sebab racun yang akan kemudian menodai iman kita. Kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sebab terjadinya zina lantaran adalah mukhalatah, Ibnu Katsir juga menjelaskan demikian. Sebab terjadinya zina adalah bagaimana kemudian interaksi, ya, laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya. Maka ini menjadi sebab bagaimana kemudian hati itu akan terkena racun. Dan ketika hati kita sudah terkena racun, jamaah sekalian, ingat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan fazadahumullahu fihi marad. Jadi tipe hatinya orang-orang kafir, kenapa mereka hatinya itu ditambah oleh Allah Azza wa Jalla sakit, penyakit, ya. Dan di sini banyak. Allah berikan rasa hatinya itu kemudian merasa kurang. Allah berikan hatinya itu merasa hatinya kemudian merasa sempit. Allah berikan hatinya itu kemudian hati yang barangkali kemudian merasa kurang cukup dengan nikmat yang Allah berikan, sebab faktor utamanya adalah karena hatinya itu kena penyakit. Hatinya itu karena kemudian kena daun, ya. Dan di antara da yang kemudian nempel dalam hati kita apa? Ya mukhalatah. Terkadang kita nggak terasa, jemaah. Mungkin sekali dua kali kita nggak terasa hal tersebut terjadi, ya. Tapi ketika kemudian hati itu sudah terbungkus gitu, ya, ternodai dengan noda-noda maksiat, terkadang kemudian kita malas-malasan untuk beribadah, ya, malas-malasan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, maka poin yang pertama, kenapa kita harus menghindari dan menjauhi berinteraksi, bercampur, ya, bercampur antara laki-laki dan perempuan? Alasan pertama adalah karena dia daun, karena dia adalah racun, ya. Maka layaknya racun yang mengenai tubuh kita, jemaah. Apalagi hari-hari ini viral, kita tahu bahwa yang namanya virus COVID ini kan luar biasa. Orang itu digosipkan saja terkena virus COVID, itu sudah kita menghindar dari orang tersebut. Bahkan mungkin nggak pernah silaturahmi lagi, nggak pernah kemudian datang kepada beliau. Padahal baru digosipkan, belum positif misalnya terkena COVID, kemudian benar-benar COVID itu ada di saudara kita, kita datang itu lebih-lebih lagi. Ketakutan seperti itu terkait dengan masalah penyakit COVID aja kita luar biasa. Nah, terkait dengan hati itu kita nggak tahu, jemaah. Fulan misalnya dia terkena penyakit apa? Ya, kena penyakit karena dia sering berikhtilat gitu. Kita mendekat dengan dia, ya. Kemudian kita terkena juga racunnya, itu ya biasa saja. Maka benar kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa orang itu lebih perhatian terkait dengan fisik ketika dia sakit. Ya, flu misalnya, batuk misalnya, demam misalnya, ya, apalagi sakit-sakit yang kategorinya berat, maka dia akan lebih perhatian, bawa ke dokter, kasih obat ini, kasih vitamin itu, ya kan? Tapi kalau masalah hati tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka indikator kalau hati kita itu bermasalah, tolak ukurnya sebagai standar untuk kita lihat adalah diajak ngaji malas, ibadahnya mungkin juga malas, ya. Berbuat ketaatannya juga mungkin rendah. Kalau dikasih nasihat mungkin dia menghindar. Itu ciri-ciri kurang lebih hati yang terkena penyakit. Dan penyakit faktornya banyak. Di poin yang keempat kita sampaikan salah satunya adalah mukhalatah ini. Apalagi di zaman kita ini zaman fitnah dan tidak bisa kita hindari gitu.
Seperti halnya teknologi ya. Teknologi itu di zaman kita nggak bisa kita hindari. Ada orang yang mencoba menghindari teknologi itu nggak bisa. Ya kecuali dia hidup di sebuah tempat yang memang terpencil, nggak ada sinyal misalnya. Ya, di tempat yang pelosok yang nggak ada kehidupan media misalnya, mungkin bisa. Tapi kalau kita kehidupan mungkin di perdesaan juga sudah banyak sekarang. Maka halnya mukhalathah ini, yang namanya berhadapan dengan lawan jenis itu nggak bisa kita hindari. Mau kita di mana coba? Di pasar ketemu, ya kan? Mau di sekolah, di kampus, apalagi di masyarakat, pasti. Berarti yang kita bentengi adalah apa? Bagaimana kualitas kita dalam menyikapi kondisi itu. Karena kalau menjadi sebab bagaimana hati itu terkotori karena mukhalathah, ini kan seperti dalam sebuah hadis Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau orang itu berbuat dosa sekali, maka dia diberikan nuqtatus sauda sekali kan. Dan mukhalathah itu kan menjadi sebab poin pertamanya ini. Menjadi racun. Iya. Nah, baik, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita tahu bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan itu menjadi sebab racun, maka kita hindari. Kalau nggak bisa menghindari, kaidah kita meminimalisir munculnya madarat yang lebih besar terhadap iman kita. Ya, artinya minimalisir itu ya kalau bisa 20%, kalau bisa lagi ya 10%. Kalau bisa 5%. Kalau bisa 2%. Itu meminimalisir terjadinya sebuah bahaya dan madarat yang menimpa iman kita. Jangan sampai yang harusnya kita bisa meminimalisir 20%, malah kita kerjakan yang mungkin barangkali 30%. Jangan sampai. Ya, segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jika demikian, mukhalathatu kaddawa. Oleh karenanya kita dibutuhkan untuk mencari obatnya, gitu ya, mencari solusi. Apa solusinya? Silakan dibuka nanti dalam surah An-Nur ya. Solusi untuk agar kemudian bagaimana kita ini meminimalisir. Jangan sampai kemudian kita ini hobi dan terbiasa mukhalathah. Ya, kaidahnya, prinsipnya, rumusnya bisa kita buka dalam surah An-Nur ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil mu'minina." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ingat, Allah tunjukkan konteks ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang berimanlah yang punya respon terhadap ayat ini. Apa Allah katakan? Allah berfirman, "Yaghuddu min absarihim." Itu solusinya. Sehingga untuk menghindari mukhalathah atau bercampurnya laki-laki dan perempuan di zaman hari ini, kita katakan berat, ya. Ya, di mana sih kita bisa kemudian ketemu dengan lawan jenis yang kemudian nggak ada perempuannya, itu luar biasa sulit gitu ya. Tapi Allah berikan solusi. Pertama ada yaghuddu min absarihim. Coba kita tundukkan pandangan kita. Dan 14 abad yang lalu ya, kalau kita juga membaca sebuah hadis, ketika Nabi sebutkan, jalan itu kan punya hak ya, punya apa ya, yang harus kita penuhi bagi orang-orang yang berada di, mungkin sebutlah kalau pekerja di luar ya, pekerja di pasar, pekerja di pinggir, di tempat-tempat keramaian, itu Nabi berikan solusi. Solusinya apa? Menundukkan pandangan ya. Sama dengan ayat ini, ketika orang mukmin diperintahkan untuk menundukkan pandangan melihat lawan jenis, ya ditundukkan. Berarti kan nggak bisa kita hindari untuk zaman hari ini. Dan perkembangan zaman terkait dengan kemudian bagaimana kalau orang menggembar-gemborkan dengan yang namanya ya persamaan, laki-laki dan perempuan itu punya hak asasi masing-masing gitu ya. Sebutlah mungkin kalau di negara barat adalah kebebasan, yang hampir juga negeri kita hampir 11-12 lah. Seakan-akan kemudian kebebasan bagi perempuan itu sama dengan laki-laki. Nah itu nggak bisa kita hindari. Solusinya apa? Yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan kita. Solusinya cuma itu. Ya, makanya kenapa kemudian Nabi memerintahkan, bahkan Allah perintahkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah 14 abad yang lalu, Nabi itu pernah berinteraksi dengan sahabiah-sahabiah, maka Allah perintahkan miwarai hijab, di belakang takbir. Jadi nggak secara langsung gitu. Ini kan sebuah ilmu juga sebenarnya. Ya, sekarang ini kadang-kadang kita lihat sebagian besar, ya sebutlah ada teman-teman kita yang di pergerakan gitu ya, kadang-kadang bikin halaqah dengan akhwat, dengan ikhwan tuh ya campur gitu ya. Itu ya perlu diperhatikan. Mau ayat ini tuh berlaku terus kok. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Diperintahkan untuk kemudian kita menundukkan pandangan wa yakhfaduna furujahum. Yang kemudian kita itu menjaga kemaluan kita. Dan dua hal ini, mata dan kemaluan, ternyata menjadi sebab bagaimana kualitasnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa Allah sebutkan sedemikian? Dzalika askalahum. Itu lebih suci bagi kita. Suci untuk hati kita, suci untuk kehormatan kita. Sekarang kalau kita bicara zaman hari ini ya, misalnya ada orang nih, sudah ngaji, sudah ikut taklim, sudah halaqah, sebutlah dia sudah ya kualitas, sebutlah ikhwannya itu sudah di angka 80%. Tapi kalau kemudian matanya jelalatan, ya, ada akhwat misalnya dilihat, ada akhwat. Kan ada mungkin juga sebagian teman-teman ikhwan yang terkenal, sebutlah mungkin sohibun nadhor, hobi untuk menadhor. Dia nggak niat menikah dengan serius, ya ada niat nikah tapi nadhor berkali-kali sampai katakanlah 10 kali, 50 kali gitu. Itu pun terkenal kemudian ya ini orang nggak bener gitu. Walaupun ada niatan nikah, tapi dia kemudian nadhor si A, si B sampai 20 dia nggak jadi-jadi ya. Nah ini juga bermasalah terkait dengan apa? Fudulun nadhor, poin yang kedua kalau nggak salah kemarin kita bahas, menjadi sebab rusaknya hati juga. Nah ternyata menjadi bersihnya hati kita, menjadi bersihnya bagaimana penglihatan kita itu dengan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan jamaah. Jadi ketika kemudian kita bersama dengan, ya ini juga sebuah perintah, walaupun kita misalnya bersama komunitas perempuan gitu ya, tetap ada jarak-jaraknya, ada kemudian batasan-batasannya. Karena melihat hari ini kita menghindari fitnah wanita, kayaknya kok agak berat begitu ya. Jamaah sekalian, kaum muslimin arsadana wa arsadakumullah. Kalau kita melihat dalam sebuah hadis yang lain, bisa kita bayangkan begitu beratnya kita hari ini, kalau kita benar-benar membaca hadis fal'ainan zinahuma an-nadharu. Kalau kemudian mata itu ada zinanya dengan melihat, maka kita ini berat sekali di zaman hari ini. Dan kalau mukhalato itu orang yang berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki dan perempuan dengan tidak ada batasan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh loh ya. Di sini bukan berarti kemudian tidak boleh berinteraksi, berkomunikasi, bersosial dengan lawan jenis, bukan berarti nggak boleh. Nabi juga demikian. Nabi berinteraksi ya kan dengan sahabiah, begitu juga sahabat dengan sahabiah. Cuma ada batasannya. Batasannya apa? Tadi, tundukan pandangan, jaga kemaluan, ya, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita baca dalam hadis jamaah sekalian, fal'ainani zinahuma an-nadharu. Kemudian kedua mata kita itu zinanya dengan melihat itu sangat berat di zaman kita. Ya, faktanya benar. Kita di hari ini dihadapkan bahwa kemudian persoalan-persoalan masalah kehidupan itu kan hampir ya dipegang oleh wanita ya. Hampir kita jumpai di negeri kita ini. Contoh sederhana ya. Kemarin kita sempat mencari beberapa ya karyawan ya. Memang nggak tulisin untuk laki-laki atau untuk ikhwan. Tapi persentase pendaftar itu ternyata hampir 80% akhwat. Ya, wanita. 80%. Lah pada kemana yang laki-laki yang mungkin tidak tertarik atau mungkin tidak melihat lowongan itu atau mungkin barangkali tidak cocok gitu ya. Tapi yang kita tangkap adalah banyaknya wanita yang masuk ke pekerjaan itu kan tidak menutup kemungkinan terjadinya ikhtilat. Itu poin pentingnya. Oke, terjadilah kemudian di situ ya pekerjaan laki-laki dan perempuan jadi satu. Tapi ingat, harus ada kemudian batas-batasan. Kenapa? Karena kalau sampai kita melihat wanita, maka zinanya mata ya dengan apa? Melihat. Berarti kalau setiap hari demikian, dan itu menjadi sebab karena kita bercampur ya otomatis melihat kan. Ya, kecuali benar-benar kita bisa tunduk gitu ya, ada akhwat, ada karyawati lewat, kita bisa tundukkan pandangan, itu kan istimewa. Tapi kan kalau kemudian itu terjadi, maka banyak akan orang menilai kita, oh ini orang sombong gitu kan, ini ke orangnya acuh, ini ke orangnya begini, ini orangnya tidak sosial, ini orang yang nggak senyum, macam-macam tuh komentarnya. Ketika kita misalnya mencoba menerapkan yaguddu min absarihim, tundukkan pandangan kita itu, wah kita akan dicela, dicerca dan lain sebagainya. Ya sebutlah mungkin tidak lazim gitulah di kehidupan kita kayaknya. Kalau ada orang yang benar-benar menerapkan yaghuddu min absarihim di tengah-tengah masyarakat, yang laki-laki perempuan itu jadi satu, kemudian kita tundukkan pandangan. Kalau ngomong pun juga cuma suara yang kemudian kita lihatnya ke bawah, itu sangat asing. Makanya coba kita praktekkan ya sebisa kita, karena dalam takwa itu kan Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi biasanya ada akhwat gitu ya, tanya di pinggir jalan, bang, mas, alamatnya fulan ini
di mana gitu ya. Kita jawab dengan, oh mbaknya ke kanan aja, kemudian ke kiri gitu ya. Oh itu masih mbaknya punya komentar lain gitu. Ada dua komentar barangkali gitu ya. Atau ada dua kemungkinan dalam benaknya mbak tersebut, dalam penanya wanita itu. Ini orang kok sombong, itu satu. Yang kedua, wah orang ini sangat menjaga ifahnya gitu ya. Menjaga apa? Kehormatannya. Dan itu saya kira kalau orang punya pemikiran yang positif, ya juga untuk menjaga agar tidak terjadi zina penglihatan terhadap dia. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke poin kita yang pertama, jadi mukhalatah itu menjadi sebab apa? Penyakit. Ya. Maka dari mata, penglihatan, kemudian baru ke hati, dan itu menjadi penyakit untuk kita. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah menyebutkan terkait dengan ayat yang tadi kita baca di surah An-Nur ayat 30 ya. Surah An-Nur 30 itu menjadi sebuah alasan kenapa kita harus kemudian menjaga jangan berikhtilat dengan lawan jenis. Dan solusinya ada di situ juga. Ibnu Katsir menyebutkan, falamma kana an-nadharu ya. Jadi kalau kemudian ketika melihat ya. Jadi memandang itu merupakan dorongan. Nah, bayangkan. Karena ikhtilat itu kan nggak mungkin orang itu kemudian bisa yaghuddu min absarihim ya kan? Ya bisa, cuma agak berat. Katakanlah bisa, maka dia ketika kemudian melihat itu adalah dorongan untuk apa? Ila fasadi qalbi. Dorongan kuat bagaimana hati kita itu jadi rusak. Jadi ternyata bercampurnya laki-laki dan perempuan dan juga kemudian melihat itu menjadi sebuah dorongan yang kuat bahwa itu bisa merusak hati kita. Faqala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf kita mengatakan an-nadharu sihamun samun min ilal qalbi. Yang namanya melihat ya dan menjadi sebab melihat itu ya karena bertemu gitu ya. Itu adalah racun di antara anak panahnya iblis di hati kita. Jika demikian berarti benarlah ketika Allah perintahkan kita untuk yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan kita, menjaga bagaimana penglihatan kita. Ketika bertemu orang yang lawan jenis itu ya, melihat akhwat, melihat wanita ya, berupaya untuk kita tundukkan pandangan, itu solusinya cuma itu tok. Karena kita nggak bisa menghindar, faktanya kita nggak bisa lari dari kondisi yang seperti itu. Kita nggak bisa kabur dari kondisi yang kemudian masyarakat laki-laki perempuan jadi satu. Ya, ini bisa kita lakukan gitu. Ya, nah. Walidzalika amarallahu azza wa jalla bi hifdzil furud wa bi hifdzin nazar. Oleh karenanya Allah azza wa jalla perintahkan kita untuk menjaga kemaluan kita dan untuk menjaga apa? Penglihatan kita. Di saat kapan kita ini kemudian terjadi ikhtilat. Ya kalau bisa dihindari, ya. Kemudian kita hindari, kita jauhi. Itu insya Allah lebih aska, ya, akan lebih suci, lebih mulia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, beliau juga menyebutkan terkait dengan hal ini, ya, terkait dengan mukhalatah itu bahayanya untuk merusak hati kita itu. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga beliau menyebutkan bahwa an-nadharu ila wajhi ajnabiyah. Nah, ini kan lebih apa ya? Menakutkan lah kalau kita memang mendengar perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Imam Syafi'i dalam kitab madhabnya beliau, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahwa melihat wajah wanita yang tidak hak untuk kita lihat min ghairi hajatin, yang tidak ada keperluan. Nah, berarti kan sebenarnya boleh jika ada hajat, ya kan? Kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, nggak ada kemudian apa ya, kepentingan, ya nggak perlu. Ya, beliau menyebutnya la yajuzu, tidak diperkenankan untuk itu terjadi. Berarti hal ini kalau kemudian dibolehkan dalam hal misalnya apa? Bab nadhar ya kan? Karena nadhar itu perkara yang diperbolehkan untuk melihat wanita lawan jenis kita. Mau menikah harus dilihat dulu. Bahkan Nabi pernah perintahkan sahabat ketika mau menikah, ya, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin menikah. Kemudian Nabi tanya, apakah engkau telah melihatnya? Tidak perlu saya lihat. Maka Nabi perintahkan, coba kamu lihat dia. Ya, karena dalam bola matanya orang wanita Madinah itu beragam. Coba kamu lihat. Nabi perintahkan untuk menadhar. Di situ ada perintah diperbolehkan sekedar untuk keperluan hajat. Kalau enggak. Fa in kanat syahwatu, ya, karena bisa jadi ketika orang itu melihat wajah wanita yang pasti itu sudah ikhtilat, terjadi sebuah ikhtilat, maka akan muncul syahwat. Dan itu kita khawatirkan
Dan itu yang kemudian diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-8 di nomor 243. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah pelajaran yang berharga ya. Mungkin hari-hari ini, detik-detik ini, mungkin ya, kalau kita mencoba untuk menganalisa gitu, kita mencoba untuk mengamati, kenapa sih kita itu kadang-kadang malas untuk berbuat ketaatan? Kenapa sih kadang-kadang kita itu juga malas dan sulit untuk menghafal? Kenapa sih kadang-kadang kita itu juga sulit untuk baca kitab, buku-buku para ulama, kitab-kitab Islam, ya, buku-buku yang kemudian di situ tafsir dan hadis dan lain sebagainya? Mungkin sebabnya karena ya hobi ikhtilat ini. Jadi mungkin karena sering berbaur laki-laki perempuan yang tanpa kita sadari, yang itu membuat kemudian hati kita itu keras, hati kita itu terkena penyakit, ya. Wa na'udzubillah. Nah, tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang pertama, kenapa kita tidak diperkenankan untuk berikhtilat? Karena menjadi sebab sakitnya dan munculnya penyakit. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ikhtilat perkara yang kemudian dilarang? Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa ya mukhalatah, ya, ini adalah sebab bagaimana kemudian berkurangnya pahala kita ketika kita terjadi ikhtilat. Jadi yang kedua poinnya adalah ketika kita ikhtilat itu kan dosa. Ya kecuali ada hajat ya, ada keperluan yang memang dikecualikan dalam syariat, itu hal yang beda. Tetapi kalau kemudian tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka dia akan berbuat dosa. Dan dosa ini akan kemudian mengurangi pahala dia. Ya. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi yang namanya kemudian kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Sebaliknya, inna sayyi'at, sesungguhnya keburukan, sesungguhnya kemudian kemaksiatan, yudhibnal hasanat, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Jadi jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, tanpa kita sadari ternyata ikhtilat itu bisa kemudian membuat amal soleh kita ini luntur gitu. Tanpa kita sadari itu luntur dengan sendirinya. Ya. Kalau kita sudah tahu bab masalah ini, kok masih diterjang, maka dosanya lebih besar lagi. Nah, kadang-kadang ada orang punya apa ya, kayak semacam pola pikir begini. Wah, kalau gitu nggak perlu ngaji, Ustadz. Kalau perlu nggak usah mengenal tentang syariat ini itu, karena kalau sudah mengenal nanti kita punya batasan-batasan, kita kemudian nggak bisa lebih leluasa, kita nggak bisa kemudian bergerak lebih bebas dan lain sebagainya. Ini pun alasan atau statement atau pemikiran yang ya menyimpang gitu ya. Sebutlah pemikiran seperti ini adalah pemikirannya syaitan. Kita dibuat agar kemudian tidak paham syariat, gitu kan? Lah, terus kalau kemudian kita pahami terkait dengan makna hadis yang ketika Nabi sebutkan, bahwasanya al-mu'min kasijin, kondisi seorang mukmin itu seperti di penjara, maka dia adalah orang yang kemudian di penjara, kemudian dia kemudian untuk bergeraknya itu sulit. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini haram, ini subhat, ya, ini nggak boleh, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu yang kedua ya. Jadi amal soleh kita ini akan kemudian tergerogoti ya, akan kemudian berkurang lantaran apa? Lantaran ikhtilat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahayanya ikhtilat, dan ini yang lebih fatal ya. Ini yang fatal adalah apa? Al-mukhalatatul halak. Ikhtilat itu menyebabkan kehancuran. Ya. Ikhtilat itu menyebabkan kerusakan diri kita di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karenanya, ketika kemudian banyak orang yang berbuat ikhtilat di zaman ini, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan al-kabair. Ingat, ikhtilat itu ternyata dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Rentetan-rentetan dosa besar, termasuk diantaranya adalah al-kabair. Termasuk di situ adalah ikhtilat. Dan ikhtilat ini di mana-mana jamaah sekalian, luar biasa. Ya, nggak bisa kita bendung lah di zaman hari ini. Di prosesi pernikahan juga terjadi, di perkantoran juga banyak, di pasar juga tidak bisa kita hindari, ya, luar biasa. Nah, maka terjadinya kebinasaan bagi orang-orang yang suka ikhtilat, ini yang kemudian ya menjadikan sebab karena orang itu kemudian hawa nafsunya ya mengantarkan kepada keburukan. Ya, dan ini kalau kita melihat dalam surah Yusuf ayat 53,
Ketika Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana kondisi siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, sekelas Nabi Yusuf saja, ya sebutlah waktu itu memang Nabi Yusuf dikunci oleh seorang Imra'atul Aziz gitu ya, seorang wanita kaisar. Tetapi kan terjadi di situ apa? Ya berdua-duaan gitu ya, ikhtilat lah. Walaupun dalam kondisi Nabi Yusuf tidak berkehendak demikian. Tetapi kalau kemudian itu sampai terjadi terus dan terjadilah demikian, maka Nabi Yusuf pun juga punya kehendak kepada Imra'atul Aziz. Maka disitulah yang kemudian Allah abadikan, innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu kecenderungannya adalah amaratun bisu. Kecenderungan jiwa itu mengantarkan kepada apa? Perbuatan yang buruk. Perbuatan kejahatan, itu kecenderungan jiwa kita. Dan Nabi Yusuf itu hampir kok. Nabi Yusuf itu hampir kemudian beliau alaihissalam ya berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi. Makanya kalau kemudian tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam terjadi perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Nah, jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Poin yang keempat ini, yang ketiga ini, bahwa kehancuran dan kebinasaan itu akan dimiliki bagi mereka orang-orang yang kemudian mengedepankan nafsunya, mengedepankan amarah bisuknya, ya, yang dia tanpa sadari, yang sering berikhtilat terus, ya. Dan ini yang perlu kita hati-hati. Fa'in fa'ala fa'inal mauta. Cek. Faktornya apa ini? Oh, ternyata karena banyak bergadang misalnya. Oh, misalnya karena salah makan. Oh, karena misalnya salah tidur. Kan faktor-faktornya ada. Sebab-sebabnya ada. Nah, hati kita kalau sakit, cek dulu. Kenapa ini kira-kira? Oh, ternyata Masya Allah, na'udzubillah, nas'alullah afiyah. Saya minta pada Allah perlindungan. Ternyata saya hari ini sudah berikhtilat dengan wanita yang Masya Allah, saya harus berdoa. Itu harus dicatat gitu ya. Sehingga kemudian hati kita benar-benar hati yang baik. Dan itu poin yang ketiga jamaah sekalian, yang menyebabkan apa? Kita binasa. Dan poin yang keempat, kenapa ikhtilat itu menjadi poin yang harus kita perhatikan? Ikhtilat ini, ya, tadi kita sampaikan juga adalah dosa besar. Di sisi dosa besar, ikhtilat itu menjadikan kita malas, ya, untuk berbuat amal kebajikan. Ya, dan ini juga berat, ya, kalau orang itu sudah hobi ikhtilat gitu ya. Maka ya mungkin dia ibadah, naam ibadah. Tetapi dauknya itu, apa ya sih dauk itu ya? Rasanya. Kan banyak orang ibadah, ya dia ibadah, naam. Dia ibadah, dia sholat, dia amal soleh ya. Tetapi dauknya nggak ada. Rasanya nggak dapat. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua dauk rasa yang kemudian benar-benar kita bisa nikmati dalam diri kita ketika setiap step by step ibadah kita. Setiap langkah, setiap perjalanan ibadah kita bisa kita nikmati bagaimana rasa yang nikmat, sehingga Allah berikan kepada kita semua ya kemudahan untuk beramal soleh. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun antum atuna berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, betul. Bismillah. Terima kasih kan atas materi yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan via WhatsApp, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana solusinya dalam menggunakan HP Android atau iOS atau sejenisnya, di mana hal tersebut seperti pisau. Kita selalu ingin menjaga mata dan hati. Namun kadang muncul iklan perempuan atau kiriman foto perempuan dari teman-teman, atau kelihatan postingan-postingan akhwat. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Baik, jazakallah khair. Ya, tadi kita sampaikan bahwa memang untuk menjaga hal-hal seperti itu di hari ini atau menghindar itu kayaknya kok mustahil ya, mustahil. Kecuali memang tadi kita sampaikan antum atau kita hidup di tempat pelosok yang non sinyal gitu, yang kemudian nggak ada kehidupan media, mungkin baru bisa. Ya tadi solusinya dalam surah An-Nur ya, 30 ayat 30 Allah sebutkan ya ghuddu min absarihim. Jadi kalau memang ada misalnya terlintas kemudian di HP kita muncul, ya segera kita skip gitu ya, kita tinggalkan, kemudian kita segera alihkan ke yang lain. Memang sesuatu yang menjadi ujian kita dan tantangan kita di zaman media.
karena pasti akan kita jumpa. Itu yang pertama, kita skip langsung, ya kita delete lah kalau seandainya ada, ya. Dan kemudian yang kedua, ya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, ya, sebisa kita untuk menyikapi kondisi media atau HP kita yang mungkin barangkali ada di situ akhwatnya, ada mungkin yang bahkan membuka aurat dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih pertanyaan via Instagram Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita suka seorang laki-laki dan ingin mengungkapkan ke lelakinya, tetapi tanpa tujuan menikah, diperbolehkan tidak? Baik, barakallahu fiik. Yang saya tangkap dari pertanyaan di sini ya mungkin rahnanya nanti bentuknya kepacaran gitu. Kalau seandainya kemudian si laki-lakinya mengiyakan juga atau suka dengan dia ketika dia mengungkapkan, dan itu bisa berbahaya. Karena ketika kemudian saling suka tanpa ada ikatan ini akan membuat kemudian dosa-dosa berikutnya, bisa nanti ikhtilat, bertemu dan lain sebagainya. Maka jika yang belum ada kehendak untuk menikah, maka suka itu wajar ya. Suka dengan orang itu hal yang manusiawi, nggak bisa kita bendung gitu. Nggak ada rumus tertentu untuk kita menyetop orang misalnya, loh Anda kok suka dengan si fulan, stop ini rumusnya, itu nggak ada. Ya solusinya nikah kan gitu. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis bagi laki-laki, ya ketika dia sudah mampu, falyatazawwaj, solusinya untuk menikah segera. Kalau nggak bisa ya udah banyak puasa. Ya, itu dua solusi yang Nabi berikan, ya bagi para pemuda. Nah ini kalau kemudian dia suka, ya ditahanlah gitu, nggak usah diucapkan. Karena kalau diucapkan ke yang kita sukai dan kemudian yang kita sukai itu nggak suka sama kita, sedangkan menikahnya nggak tahu kapan, ini akan menimbulkan madaratnya yang lebih besar, bahayanya. Ya ditahan saja, ya, dan mintalah pada Allah semoga kemudian bisa menjaga hati. Ya kalau bisa saya sarankan pada penanya, dan penanya ini saya lihat akhwat gitu ya, atau perempuan, maka tahan dulu, jangan disampaikan, ya, kecuali penanya benar-benar sudah kepingin menikah, nah nanti sampaikan. Diterima dan tidak itu urusan nomor sekian. Ya, kalau nggak diterima ya udah cari yang lain. Kalau diterima ya Bismillah, menikah dalam waktu dekat. Itu lebih, insya Allah bisa menjaga kehormatan dan juga bisa menjaga apa? Pandangan. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, bagi para jemaah sekalian, insya Allah nanti kita mulai lagi kajian kita ini sudah hampir setahun ya, Mas. 2020, 2021 ini baru bisa bergabung kembali. Di hari Senin tetap kita insya Allah ta'ala dalam kitab Tazkiyatun Nufus karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di hari Rabu, ya kalau tidak ada perubahan tetap ya kitab Laisa min Qaulin Nabi, dan di hari Jumatnya insya Allah di kitab Al-Firqatun Najiyah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.